masalah kita semua umat beragama apapun, termasuk mereka yang tidak ngerti agamanya apa, dan masalah sehari-hari. Secara rasio kita tahu bahwa tidak menyukai orang lain itu negatif. Negatif bagi mental kita, belum tentu negatif bagi dia, kan begitu. Yang dibenci ya enak aja kalau lenggang kangkung, apalagi kalau cuek. Kita kan yang rugi. Tetapi bagaimana mengatasi kebencian itu? Secara rasio kita tahu bahwa membenci itu tidak baik. Dan kalau orangnya tidak tampak, ya semoga dia berbahagia. Wah bantu, tapi nanti kalau lewat kok ya sulit, gemes aku ya, sebel. Ya memang ini meta itu bertahap. Kita tidak bisa menghilangkan rasa tidak senang orang lain kepada orang lain, yang orang lain itu membuat masalah dengan kita sekaligus. Kita berusaha untuk pelan-pelan menghilangkan. Oleh karena itu meta harus ditunjang dengan pengertian. Pengertian intelektual itu bisa mengurangi kadar kebencian kita kepada dia. Kalau dari jauh kita sudah tidak membenci pada dia, itu sudah satu kemajuan. Kalau misalnya kelihatan, nah sekarang kita bisa cari trik ya, kita bisa cari cara, dan masing-masing orang tidak sama. Ya kita cari begini, cara begini. Sing penyakitan lagi lewat. Anggap aja dia lagi penyakitan. Penyakitnya apa? Penyakitnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik dengan saya. Itu satu step ya, satu langkah untuk membuat kita simpati, membuat kita kasihan kepada dia. Saya pernah menceramahkan di sini, saya ingat sekali, mungkin kasetnya masih ada. Dan kita mendapatkan pandangan, wawasan bahwa tidak ada alasan untuk mendukung, menghalalkan, mensupport pikiran kita untuk membenci pada seseorang. Alasannya itu ringkih sekali, hampir tidak ada. Tapi sangat beralasan untuk mencintai orang. Salah satu alasannya, semua orang pancakanda, 5 unsur. Semua orang punya jasmani, perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Semua orang. Yang miskin, kita sendiri, termasuk yang kita tidak senang. Persis sama dengan kita. 5 kelompok. Kita tidak punya unsur ke-6, dia juga tidak punya unsur ke-6. Kita genap 5 unsur, dia juga tidak kurang dari 5 unsur. Kemudian fisiknya, meskipun kita sebel melihat dia, wah kayak lampir lah kalau dia itu, apalagi kalau dia bawa sapu persis gitu ya. Fisiknya itu 4 unsur. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang panas. Kita pun 4 unsur. Unsur yang kelima ruang. Kita tidak punya unsur ke-6 dan dia juga tidak kurang dari 5 unsur. Kalau 5 unsur ini diurai apa? Kalau 5 unsur ini diurai rambut, kuku, gigi, kulit, apa lagi? Bulu, daging, urat-urat, tulang, sumsum, paru-paru, jantung, diafragma, usus besar, usus kecil, dan di situ ada makanan yang belum dicernakkan, tai, kencing, persis sama dengan kita. Kotoran dia gimana? Bau. Kotoran kita yang membenci dia, bau juga. Persis. Jadi, mengapa kita membenci? Dia melakukan kejahatan, iya. Tapi kita yang membenci, apakah kita tidak punya kejahatan?
Kita juga punya kejahatan. Tapi saya kan punya kebaikan. Dia juga punya kebaikan. Kalau kita membenci dia, kejahatan dia tidak akan turun. Kebaikan dia tidak akan hilang. Dia tetap punya kebaikan dan dia masih punya kejahatan. Sebaliknya kalau kita membenci dia, kejahatan kita bertambah. Mungkin materi kita tidak kurang, kemuliaan kita tidak kurang, tapi spiritual kita akan menurun. Spiritual itu tidak bisa diukur dari rumah. Rumahnya gedong, rumahnya gedek, pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, pakaiannya bagus, pakaiannya jelek, bukan ukuran spiritual. Ada satu lagi alasan, seingat saya ya, meskipun tidak urut. Dalam lingkaran samsara itu, samsara bahasa Bali bukan sengsara bahasa Indonesia. Lahir, hidup, mati, lahir, hidup lagi, menderita, sengsara, susah, sakit, mati, lahir, hidup lagi terus. Semua orang pernah berhubungan. Karena awal kehidupan ini sulit diketahui. Siapa tahu orang yang Anda benci itu dulu istri Anda, ayah Anda, anak Anda. Pernah ada suatu cerita, seorang ibu sedang menggendong anaknya, menyuapi dengan nasi tem ayam. Lalu ada anjing menggonggong. Ibu ini digigit-gigit pakaiannya, mau minta nasinya itu. Anjingnya disepak. Pergi kamu. Seorang biku yang mengerti kehidupan mereka yang lalu mengatakan, tahukah kamu yang kamu gendong ini dulu musuh besar, sekarang lahir jadi anakmu? Tahukah kamu ayam yang kamu potong dan kamu tem untuk anakmu ini dulu suamimu? Tahukah kamu anjingnya menggonggong-gonggong minta sedikit daging itu dulu anakmu, dia lahir jadi anjing. Siapa tahu orang yang kita benci sekarang besok jadi anak kita. Siapa tahu anak kita sekarang besok jadi ibu kita. Wah, dulu saya digebuki terus, besok saya jadi ibunya, biarlah saya digebuki terus. Begitu. Ya, itu lingkaran samsara. Binatang-binatang bisa menjadi saudara kita dahulu, apa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau Anda belum membenci, jangan mulai membenci. Ingat cerita Kaliyat ini. Seorang suami punya istri, istrinya nggak punya anak. Istrinya menganjurkan suaminya menikah lagi. Suaminya mengatakan, kamulah yang nyarikan istri yang baru. Istri yang tua menyarikan istri yang baru, dapat. Istri yang baru hamil, mau melahirkan. Begitu mau melahirkan anak, istri yang tua timbul kebencian. Nanti anaknya yang ini kan terima warisan semua, saya bisa ditepak. Anaknya lahir procot, diganti anak kucing. Wah, suaminya marah karena istrinya lahir kucing, lahirkan anak kucing. Dibunuh. Lahir lagi yang kedua kali, anaknya kucing lagi. Lahir lagi yang ketiga kali, hampir begitu. Nah, istri muda tahu ini perbuatan istri tua. Akhirnya apa? Istri muda mati menjadi tikus, istri tua mati jadi ayam babon. Ayam babon bertelur 2 kali, dimakan tikus 2 kali. Wah, ayam babon tahu, wah tikus itu makan saya. Ayam babon yang istri tua ini benci dengan tikus. Dia mati jadi harimau. Tikus yang dulu istri muda anaknya dibunuh 2 kali, mati lahir jadi kijang. Kijang punya anak 2 kali, makan harimau 2 kali. Wah, terus begitu. Akhirnya ketemu sang Buddha. Waktu itu istri muda lahir jadi manusia, punya anak. Istri tua lahir menjadi raksasa. Begitu anaknya dilahirkan, ambil. Nah, akhirnya tahu kalau anaknya dimakan raksasa ini. Anak yang ketika dilahirkan, dia waktu mau dimakan, dia lari masuk ke wihara Jetawana. Raksasinya mau masuk, tidak bisa. Karena katanya di wihara-wihara yang besar itu di pintu gerbangnya ada dewa yang menjaga. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Tapi sang Buddha mengatakan biarkan masuk. Sang Buddha cerita.
Mengapa kamu bermusuhan? Ini riwayatnya panjang. Sang Buddha cerita, kamu pernah jadi hari mau makan 2 kali anaknya kijang. Kalau kamu tidak ketemu saya, Sang Buddha mengatakan, dalam 1 kalpa kamu akan bermusuhan terus. Senang dia, nanti dia mati, dia akan bunuh saya mati akan bunuh dia terus. Sang Buddha mengatakan, nahi wirena wirani sama tidak Buddha jalan. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian, tidak ada habisnya. Kebencian akan selesai dengan cinta kasih. Kamu sekarang damai. Ciumlah anak dia. Ya, ambil anak yang mau dimakan itu lalu dicium dengan meta, kembali ke hati. Permusuhan selesai. Jadi kalau kita sekarang tidak punya musuh, belum punya musuh, jangan mulai bikin story. Nanti itu bisa berkepanjangan, berkalpa-kalpa, itu tidak habis-habis nanti. Nanti saya dikhianati dia sudah cinta banget kepada saya, dia sekarang pergi, saya benci sekali. Nah, besok akan lahir dia jadi cewek, Anda jadi cowok, Anda khianati dia terus begitu, tidak akan habis-habisnya nanti. Jadi stop, selesai. Kalau dia mengkhianati begitu, akibat karmanya dia akan tanggung. Semoga dia akan sadar tidak melakukan begitu pada orang lain. Dan yang terakhir, 10 cara untuk menyelesaikan kebencian itu. Cara yang terakhir, yang ke-10 ini paling ampuh, tapi paling sulit. Kalau Anda membenci seseorang, Anda melakukan cara yang ke-10 ini, kontan kebencian itu akan lenyap. Tapi apakah Anda bisa? Kalau misalnya saya tidak senang, saya membenci kepada dia misalnya ya, dicoba direnungkan sesama makhluk, siapa tahu hidup yang akan datang pernah ketemu dan sebagainya. Bukannya hidup yang akan datang pernah ketemu, suatu ketika kalau Anda kecelakaan di tengah jalan, tidak terduga mau celaka di mana, musuh Anda yang datang dibopong. Anda nggak bisa jalan, darah bercucuran tapi belum pingsan. Anda lihat kedip. Ini rak musuh. Apa Anda tidak malu? Kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, kalau semua cara-cara itu tidak bisa menghilangkan kebencian, pakai cara yang ke-10. Apa yang cara yang ke-10? Memberi hadiah kepada yang dibenci. Caranya gimana, Bante? Lihat aja dia beragama apa. Agama Buddha, Bante, ya kalau Wesak kasih antara. Dia beragama apa? Islam. Ya kalau Idul Fitri kasih antara. Kalau Kristen ya kalau Natal kasih antara. Atau kalau ulang tahun, gimana Bante tahu cara ulang tahunnya dia? Ya cari dong ulang tahunnya dia. Ya berat. Sudah benci kepati-pati, sudah gemes, sudah kasih hadiah. Itu cara yang paling ampuh. Begitu kasih hadiah, hilang kebencian. Ya kalau hadiahnya terima dibuang, bagaimana Bante? Kasih lagi. Mempan Bante, pasti mempan. Ketiga, keempat, kelima, keenam pasti mempan. Dia akan mikir, oh musuhku ya, sudah sadar kalau dia salah, jadi dia kasih hadiah sama saya. Enggak apa-apa, kita benar dikatakan salah, enggak apa-apa, enggak gerupel, enggak gerumbung, ini habis kebencian, habis. Kalau misalnya bertetangga saja, penghuni baru, rumah baru, nanti kalau mau pada menikah ya, tetangganya baru, tetangganya itu kurang pangerten itu. Asap sedikit marah-marah, got mampet sedikit marah-marah, gampang kasih antara. Sebulan sekali boleh. Kok sebulan sekali ngantar ke sini? Ya kami sebulan sekali selamatan gitu. Pasti lumer, saudara, pasti lumer. Apa saja, kasih apa saja, apa ya, pete, durian gitu ya, pasti lumer. Kalau ditanya selamatan apa, ya dalam hati saja bilang selamatan, ya selamat tidak kamu ganggu. Ini cara yang ke-10. Berdana adalah bentuk dari meta. Meta itu kan sikap mental, cinta kasih.
Sikap mental meta ini kalau muncul di ucapan bagaimana? Ucapannya itu tidak menyakitkan orang lain, memberikan pujian yang pantas. Kalau meta ini muncul dalam perbuatan bagaimana? Suka menolong. Jadi suka menolong itu adalah perwujudan dari meta, dari cinta kasih. Jadi kalau saudara sudah mau berdana kepada orang yang Anda benci, itu meta Anda sudah besar sekali. Lenyap, separuh lenyap meskipun tidak lenyap total. Saya menyebutkan itu sebagai cara terakhir. Kalau Anda tidak bisa mengatasi kebencian dengan 10 cara, kalau sudah diberikan 10 cara tidak mempan, ya sudah 10 cara tidak mempan. Latihlah pelan-pelan, sedikit demi sedikit untuk mereduksi kebencian. Orang mengatakan kebencian itu seperti melempar tai. Orang yang dibenci mungkin tidak terasa, tapi pikiran kita sudah panas. Tangan kita yang kita gunakan untuk melempar tai itu sudah bau. Yang dilempar bisa menghindar, tidak ketat. Tapi kalau mengembangkan meta itu seperti melempar bunga. Meskipun yang dilempar tidak terkena bau harum, tangan kita yang memegang sudah harum.